Balik lagi bareng aku April di podcast Semain Tidur. Dan seperti biasa, opening aku selalu menanyakan bagaimana keadaan kalian, bagaimana kabar kalian. Ya, karena kenapa aku selalu setiap opening tuh selalu seperti itu. Ya karena hal itu tuh penting banget. Penting banget untuk menanyakan diri kamu sendiri itu seperti apa. Apa yang kamu rasain? Apa yang saat ini sedang kamu rasakan? Apakah bahagia? Apakah sedih? Karena buat aku, menanyakan kabar kamu walaupun aku gak tahu secara langsung keadaan kamu seperti apa, itu kan pasti ketika kamu lagi kenapa-napa, pasti kamu akan menjawabnya kalau aku lagi gak baik. Kalau misal kamu lagi baik-baik aja, pasti kamu akan ngerasa happy. Dan ngerasa kalau hari ini kamu baik-baik aja. Dan untuk hari ini apa yang kamu rasain? Are you happy? Lagi happy nggak? Atau lagi banyak pikiran? Banyak problem? Atau apa? Banyak hal-hal yang dipikirin ya? Banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kamu sampai bikin kamu tuh ngerasa kalau kamu itu lagi gak baik. Ada apa? Kenapa? Kalau misalnya udah lagi gak baik itu pasti susah banget ya rasanya buat jujur sama diri sendiri. Pasti susah ya rasanya buat berdamai dengan diri sendiri. Iya, aku tahu kok. Emang gak semua orang itu dengan mudahnya dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan keadaannya sendiri, berdamai dengan semua hal yang udah menyakitinya, mengecewakannya, dan terutama tuh berdamai dengan pikirannya sendiri. Emang susah kan? Iya, emang semakin dewasa itu kita akan ngerasa banyak hal yang terjadi dalam hidup. Banyak hal yang akan kita lewati. Dan juga banyak hal yang dimana hal itu tuh gak melulu tentang kesenangan aja loh. Hal itu tuh gak melulu tentang kebahagiaan aja. Pasti di setiap hari-hari yang kamu lewati, yang kamu jalani, ada beberapa hal yang dimana dalam satu hari itu pasti gak melulu tentang bahagia aja. Iya kan? Pasti ada kayak yang gak enaknya atau apapun itu. Hidup itu adil kok. Ada senangnya, ada deritanya juga. Jadi kalau kamu menganggap kalau hidup kamu tuh gak adil, kalau kamu menganggap kalau hidup kamu itu ngerasa kayak kenapa ya seperti ini terus, hidup itu adil kok. Tuhan ini udah mengatur sebagaimana baiknya hidup kamu. Dan kamu sebagai manusia hanya bisa menjalani aja. Karena semua udah diatur. Dan kalau kamu ngerasa kamu tuh berat banget buat ngejalani hari, kamu ngerasa kamu gak kuat, kamu ngerasa capek sama semuanya, kamu hanya perlu mengistirahatkan diri kamu dari semua hal yang udah membuat kamu lelah. Seberapa penting sih istirahat itu? Penting banget tau. Walaupun kadang ketika kita istirahat, itu pasti gak sepenuhnya istirahat kan? Pasti pikiran kemana-mana. Jadi yang waktunya kita itu buat istirahat justru malah gak dipergunakan sebaik mungkin gitu loh. Jadi ya walaupun kita istirahat, tapi tetap aja pikiran kemana-mana, gak enak atau apapun itu. Ya itulah, semakin dewasa tuh kita bakalan ngerasain banyak hal yang emang itu tuh bikin kita tuh capek. Ya, dewasa kamu pasti capek banget ya. Apalagi buat yang udah menyentuh angka kepala 2. Iya, angka kepala 2.
20 tahun ke atas. Ataupun ada juga yang emang kehidupannya tuh udah berat banget sebelum dia menginjak umur 20. Ya itulah, kehidupan itu juga gak bisa dilihat dari kita semakin dewasa tuh semakin berat. Bahkan ada juga loh yang dimana orang-orang yang di bawah kita itu justru dia lebih dulu merasakan hal-hal yang berat itu. Sementara kita hanya separuhnya aja. Ada orang-orang di luar sana yang emang lebih, bahkan jauh dari apa yang kita rasakan. Ketika kamu seperti itu, kamu pernah gak sih ngerasa kayak kamu bersyukur sama hidup kamu? Kamu bersyukur sama diri kamu? Kamu pernah gak ngerasa kayak gitu? Atau emang kamu ngerasa kayak ya udah, pendapat kamu tuh tentang hidup itu gak adil. Hidup tuh kayak, kenapa ya aku harus merasakan seperti ini terus? Sementara orang lain kok terlihat bahagia aja. Hey, kita tuh gak boleh membandingkan diri kita sama orang lain. Kita tuh gak boleh menganggap bahwa diri kita tuh terlalu buruk daripada orang lain. Apa yang ada di diri kamu, apa yang terjadi dalam hidup kamu, cerita apa yang kamu dapatkan dalam hidup kamu, itu udah menjadi apa yang ada di diri kamu. Jangan terlalu sibuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Jangan terlalu sibuk memberikan nilai yang baik untuk orang lain. Padahal tanpa kamu sadari, diri kamu juga bisa jauh lebih baik daripada itu. Cuman kadang kan kalau udah ngerasa lelah, capek sama semuanya, itu pasti sering ya membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu sering gak? Ya aku harap enggak ya. Mungkin ada yang emang ketika sedang down banget tuh pasti ngerasa kayak gak enak banget, dan ngerasa kalau orang lain tuh jauh lebih beruntung daripada diri sendiri. Iya kan? Apalagi kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu hal, yaitu ujian tuh yang berat banget buat kita jalani. Itu pasti ngerasa down banget, sedih banget, sakit banget, kecewa banget. Kecewa sama keadaan yang kenapa harus seperti ini terus. Keadaan kenapa bikin kamu tuh ngerasa capek terus, down terus. Dan pada saat itu pikiran kamu pun buram. Kamu pun gak bisa memberikan nilai yang baik pada diri kamu sendiri. Kamu gak bisa memberikan support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Yang ada di pikiran kamu tuh apa sih? Yang ada di pikiran kamu apa saat kamu sedang ada di posisi itu? Pasti susah kan buat bangkitin diri sendiri? Pasti susah kan buat berdamai dengan diri sendiri? Kalau udah seperti itu, stop. Berhenti membandingkan diri kamu dengan diri orang lain. Berhenti menilai baik diri orang lain, sedangkan kamu menilai buruk diri kamu sendiri. Apa yang kamu lihat di diri orang lain, itu hanya depannya aja. Itu hanya sebagiannya aja. Tanpa kamu sadari, Tuhan pun punya rencana di balik semua itu. Tuhan pun punya jalannya tersendiri. Apakah orang yang kamu nilai baik itu, dia adalah sebenar-benarnya baik? Dia adalah benar-benar bahagia dalam kehidupannya? Atau justru emang di balik kebahagiaannya dia, canda taunya dia menyimpan hal yang kita nggak tahu? Ya seperti layaknya diri kamu. Kamu menunjukkan ke orang lain itu apanya? Luarnya diri kamu kan? Kita sebagai manusia pasti jarang kan nunjukin aslinya diri kita tuh seperti apa. Contohnya gini, kalau misalnya lagi kenapa-kenapa, pasti cuma bisa bilang gak apa-apa. Pasti cuma bisa ngasih senyuman palsu. Cuma bisa bersikap baik-baik aja seolah gak terjadi apa-apa. Padahal dibalik semua itu, kamu punya sesuatu yang kamu pendam seorang diri. Kamu punya sesuatu yang kamu simpan rapat-rapat seorang diri.
Kamu yang kesulitan untuk berdamai dengan diri kamu sendiri. Orang lain melihat kamu apa? Bahagia kan? Banyak candanya, banyak tawanya, ketawa hahaha di depan semua orang. Tapi di balik semua itu, mereka gak ada yang tahu aslinya kamu seperti apa. Ketika malam, kamu sering sekali murung, kamu sering sekali sedih, kehidupan kamu kacau. Bahkan pikiran kamu pun gak bisa kamu ajak kerja sama saking banyaknya pikiran dan setiap harinya tuh kamu berdebat dengan isi kepala kamu sendiri. Ya seperti itulah. Kamu juga gak bisa terus-terusan membandingkan diri kamu dengan orang lain. Biarin aja ya, kalau orang lain dia jauh lebih bahagia daripada kamu, kalau mereka jauh lebih beruntung daripada kamu, justru sebenarnya kamu tuh lebih dari mereka. Tuhan hanya memberikan kamu ujian supaya kamu bisa bertahan, supaya kamu bisa kuat. Ya emang untuk bertahan di saat posisi terlalu menghimpit kamu, di saat posisi kamu tuh kamu gak bisa memberikan support untuk diri kamu sendiri. Ya itu emang susah banget. Tapi di balik semua apa yang udah terjadi dalam hidup kamu pernah nggak mikir kalau diri kamu tuh hebat? Pernah nggak? Kamu pernah nggak ngerasa kalau diri kamu tuh, aku hebat banget ya, aku bisa bertahan sampai hari ini? Pernah nggak sih kamu memberikan applause untuk diri kamu sendiri? Kamu memberikan penilaian baik untuk diri kamu sendiri, dan kamu menganggap bahwa diri kamu tuh jauh lebih baik daripada orang lain. Pernah nggak? Pasti nggak pernah kan? Coba bayangin. Kalau ngelihat ke belakang, apa sih yang udah terjadi sama diri kamu? Hal apa, perjalanan apa yang udah kamu lalui sampai kamu bisa ada di titik ini? Banyak nggak perjalanannya? Banyak kan? Jatuh bangun nggak? Iya kan? Ada bahagianya, ada deritanya juga kan? Dan selama kamu menjalaninya, apa yang kamu rasain? Kadang happy, kadang juga enggak kan? Dan ketika kamu sedang down, ketika kamu sedang berada di posisi terpuruk kamu, yang kamu butuhin tuh apa? Yang kamu butuhin itu semangat untuk diri kamu sendiri. Iya aku tahu mungkin ketika kita sedang gak baik, kita membutuhkan orang lain untuk membantu. Tapi kamu juga harus ingat, orang lain hanya berperan sebagai pembantu, membantu kamu untuk bangkit, membantu kamu untuk semangat. Yang menjalinnya tetap yaitu diri kamu sendiri. Dan sampai sejauh ini, dengan banyaknya hal-hal yang udah terjadi, dengan banyaknya ujian yang udah terjadi, kamu hebat ya. Kamu mampu bisa bertahan sampai hari ini. Kamu hebat karena kamu bisa mewujudkan apa yang orang lain gak sanggup, tapi kamu sanggup. Yang orang lain belum tentu kuat, tapi kamu kuat. Dan yang orang lain belum tentu bisa, tapi kamu bisa. Aku tahu kok, dalam kehidupan itu emang kita banyak menemukan hal-hal baru di dalamnya. Tapi terlepas dari itu, kita juga gak bakalan jauh dari yang namanya kecewa, sakit, capek, dan semua-semuanya. Karena itulah ujian kehidupan itu ada dan nyata. Dan kamu juga pasti udah ngerasain kan, sampai umur kamu hari ini, udah banyak banget hal yang udah kamu lewati. Ya walaupun itu berat, walaupun kamu ngerasa hampir ingin menyerah, kamu gak sanggup, tapi kamu bisa bertahan. Kamu bisa nunjukin ke dunia, walaupun seberat apapun dunia kamu, dunia ini tuh masih berputar, matahari masih bersinar. Dan kamu gak bisa berhenti gitu aja, karena kehidupan ini belum usai, roda itu terus berputar. Jadi
Jangan pernah mengiyakan kalimat menyerah ya. Kamu hebat, kamu bisa berjuang untuk diri kamu sendiri. Bertahan ya. Aku pernah ada di posisi yang berat banget. Di posisi yang sulit banget. Di posisi yang emang itu terlalu menyulitkan dan menyudutkan aku. Aku ngerasa kehidupan dewasa ini aku ngerasa gak punya siapa-siapa. Aku ngerasa hidup seorang diri. Tidak ada yang menemani, atau bahkan tidak ada yang bersedia untuk mendengarkan cerita dan keluh kesahku. Aku merasa kalau kehidupan aku tuh terlalu banyak lukanya daripada bahagianya. Tidak seperti orang lain. Aku pernah ada di titik dimana aku benar-benar down banget. Aku butuh seseorang, aku butuh mereka-mereka yang aku anggap dekat, tapi ternyata mereka semua gak ada. Ternyata benar ya, orang yang kita anggap ia selalu ada, tapi nyatanya ketika kita membutuhkan, ia gak ada. Dan ketika malam menyapa, aku hanya bisa mengurung diri, berdiam diri, dan menangis seorang diri cuma karena aku ngerasa kenapa ya hidup aku tuh berat banget. Kenapa ya hidup aku tuh harus seperti ini? Kenapa gak seperti orang lain? Aku yang masih sibuk membandingkan diriku sendiri, padahal hal itu tuh gak baik. Aku yang masih sibuk menilai baik orang lain, padahal diri aku sendiri tuh bisa jauh lebih baik dari orang itu. Kenapa ya? Kadang aku ngerasa kalau aku tuh gak jauh lebih baik. Aku gak bisa sebaik itu. Aku gak bisa berguna untuk orang lain. Aku yang selalu ngerasa diriku selalu kurang. Aku yang punya banyak permasalahan. Aku selalu mendefinisikan bahwa diriku ini tuh terlalu buruk untuk dikenal orang, terlalu buruk untuk disayang orang. Mungkin karena emang banyaknya ujian, banyaknya hal-hal yang emang itu aku pendam seorang diri. Tapi di balik semua yang udah aku rasakan, aku ngerasa bersyukur banget atas hidup aku yang aku jalani. Ternyata Tuhan baik ya. Tuhan memberikanku ujian, dan Tuhan juga yang memberikan aku kebahagiaan di balik setiap ujian aku jalani. Tuhan baik ya, udah memberikan aku kekuatan, udah memberikan aku semangat, dan memberikan aku mental yang kuat untuk aku bisa bertahan dan bisa menjalani semuanya dengan baik. Aku bersyukur atas hidup aku, karena buat aku, hidup itu bukan soal tentang luka aja. Hidup itu tentang rasa bersyukur. Rasa bersyukur kita dengan apa yang udah terjadi dalam hidup kita. Jadi, kamu gak boleh ya merasa kalau kamu tuh gak kuat menjalaninya. Bertahan ya. Walaupun aku tahu ini berat, walaupun aku tahu kamu hampir ingin menyerah, aku tahu pasti kamu kuat. Bertahan ya. Walaupun bertahanmu seorang diri, walaupun bertahanmu itu diperlukan mental yang kuat, walaupun bertahanmu itu perlu rasa sakit dulu, menjadi dewasa emang perlu kata kuat di dalamnya. Menjalani kehidupan memang perlu kata kuat di dalamnya. Kita nggak bisa menjalani sesuatu tanpa adanya kekuatan dari Tuhan yang berikan. Dan di balik semua rasa sakit, semua ujian, itu akan digantikan dengan kebahagiaan oleh Tuhan jika memang nanti sudah waktunya. Kamu pernah nggak ngerasa kalau di balik semua yang udah terjadi dalam hidup kamu, semua itu ada pembelajarannya? Bisa kamu jadikan motivasi untuk kedepannya supaya kamu bisa menjadikan diri kamu tuh menjadi yang lebih baik. Jangan pernah lupa untuk bersyukur ya.
Jangan menganggap bahwa diri kamu itu udah lebih baik. Justru kamu bisa jauh lebih baik lagi. Bertahan ya. Walaupun bertahan itu susah, walaupun bertahan itu enggak mudah. Tapi aku tahu kamu tuh sebenarnya kuat. Bahkan sampai detik ini, hari ini, kamu bisa memperlihatkan kepada dunia kalau kamu itu walaupun dihajar habis-habisan mentalnya, walaupun seringkali berantem dengan isi kepala sendiri, kamu bisa loh bertahan, kamu bisa loh kuat, walaupun duniamu selalu saja membuat kamu capek, walaupun duniamu hampir runtuh, dan walaupun duniamu selalu aja menekan kamu dan membuatmu kelelahan, tapi dunia juga perlu tahu kalau kamu itu hebat. Dunia perlu tahu kalau ada salah satu penghuninya yang dimana dia terus dihajar habis-habisan mentalnya, tapi dia tetap kuat dan bertahan sampai hari ini. Aku emang gak bisa memberikan support system secara langsung buat kamu, tapi aku di sini, kita sama-sama, kita saling merangkul. Jangan lupa untuk menyayangi diri sendiri ya. Walaupun ujian ini berat, walaupun apa yang kamu hadapi itu selalu saja membuatmu lelah, seringkali merasa kecapean, tapi di balik semua itu, kamu harus tetap bertahan dan berjuang untuk diri kamu sendiri. Banyak hal-hal yang harus kamu kejar, banyak hal-hal yang harus kamu raih. Di usia kamu saat ini, banyak hal yang bisa kamu lakukan, walaupun di usia kamu saat ini diperlukan mental yang kuat dan banyaknya rasa capek yang selalu saja menghampiri. Tapi di balik semua itu, kamu harus ingat satu hal. Walaupun orang-orang yang kamu butuhkan itu gak ada, walaupun mereka-mereka itu gak ada buat kamu, tapi Tuhan selalu ada buat kamu. Orang lain mungkin bisa meninggalkan kamu, orang lain mungkin gak ada saat kamu butuh, tapi Tuhan gak akan pernah meninggalkan kamu. Ia yang akan selalu menemani kamu, Ia yang akan selalu membantu kamu di setiap kesulitan. Walaupun kesulitan itu Ia yang membuatnya, tapi di balik semua itu, Tuhan mau lihat kamu seberapa keras kamu berjuang untuk diri kamu sendiri, seberapa keras usaha kamu untuk bertahan untuk diri kamu sendiri di tengah peliknya kehidupan, di tengah jahatnya dunia yang selalu membuat kamu hampir ingin menyerah. Walaupun seringkali hampir menyerah, jangan pernah mengiyakan kata menyerah ya. Aku juga suka lihat komentar dari kalian. Kak April semangat juga. Jangan sibuk nyemangatin orang lain, tapi nyemangatin diri sendiri gak bisa. Hey, tahu nggak kenapa aku suka banget bikin konten tuh tentang motivasi, tentang semangat? Ada yang tahu nggak? Itu karena aku mau kalian semua yang sedang merasakan di posisi ini, kita semangat sama-sama, kita berjuang sama-sama untuk hidup kita sendiri. Karena sebegitu pentingnya loh untuk memberikan support sistem terbaik untuk diri sendiri. Aku bisa kok nyemangati diriku sendiri. Maka dari itu kenapa aku tuh pengen ngerangkul kalian sama-sama. Jadi supaya apa yang kalian rasain bisa terobati, bisa sedikit lega. Karena aku tahu, aku emang gak ngerasain, tapi aku paham apa sih yang kamu mau, apa sih yang kamu inginkan. Kalau lagi kayak gini tuh kamu butuh apa, kamu harus ngapain. Aku tahu, walaupun aku gak merasakan itu. Maka dari itu, di setiap konten aku buat, kenapa sih aku selalu membuat opening dengan menanyakan keadaan kamu? Karena itu penting, karena gak semua orang itu setiap harinya tuh dalam keadaan baik. Dan kenapa aku tuh selalu menyelipkan
Kalimat motivasi, dorongan, dan semangat untuk kalian itu supaya kamu tuh bisa ngerasain kalau kamu tuh gak sendiri. Walaupun kehidupan kamu berat, walaupun kamu sering merasakan kecewa dan sakit, kamu gak sendiri. Kamu ada seseorang yang bisa memberikan kamu dorongan dan semangat. Ya, bertahan ya. Bertahan itu susah. Tapi, dibalik semua yang udah kamu rasakan saat ini, kamu bisa bertahan sampai hari ini, kamu udah hebat. Kurangi sedihnya ya. Nanti Tuhan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Nanti Tuhan berikan kebahagiaan untuk orang hebat seperti kamu. Walaupun belum hari ini, nanti di waktu yang tepat akan Tuhan berikan. Jangan patah semangat ya. Aku di sini ada selalu buat kamu untuk memberikan kamu dorongan dan semangat. Menyerah itu nggak baik. Jikalaupun kamu lelah, lebih baik kamu istirahat. Dan terbangun dalam keadaan semua udah baik-baik aja. Walaupun itu semua mustahil, tapi kamu juga harus meyakinkan diri kamu sendiri bahwasanya apa-apa yang udah terjadi sama diri kamu saat ini itu udah menjadi takdir kamu. Dan kalau kamu tanya perihal bahagianya kamu kapan, kamu gak boleh seperti itu. Kelak, kamu akan diberikan kebahagiaan, kamu akan diberikan kekuatan mental dari hati kamu. Itu ketika nanti udah waktunya. Bahkan sampai saat ini pun kamu ngerasa kalau hidup kamu gak adil, padahal dalam hidup kamu pasti udah ngerasain yang namanya bahagia itu ada, sedih itu ada. Itu adil tau, hidup tuh adil. Ada bahagianya, ada deritanya juga. Jadi jangan menganggap kalau hidup kamu tuh gak adil atau gak baik ya, atau kamu gak seberuntung orang lain. Justru salah. Orang lain lah yang gak seberuntung kamu. Orang lain belum merasakan jadi kamu. Jikalau mereka merasakan, belum tentu mereka sekuat kamu. Dan belum tentu mereka bisa sekuat bertahan seperti kamu. Ya, jangan lelah atas perjuangan yang sedang kamu hadapi, karena dibalik rasa sakit dan semua yang udah kamu hadapi akan ada pelangi setelahnya. Ya, jangan pernah menganggap kalau hidup kamu tuh gak seberuntung orang lain ya. Dan jangan lupa bersyukur atas apa yang udah kamu jalani saat ini. Bertahan ya, kamu gak sendiri kok. Kamu punya Tuhan yang akan selalu menguatkan kamu. Kamu punya orang-orang sekitar yang akan selalu memberikan kamu dorongan. Dan juga aku akan selalu ada untuk bisa menjadi teman di saat kamu ngerasa lagi gak baik, di saat kamu lagi overthinking, di saat kamu lagi capek sama semuanya. Jadi jangan pernah merasa kalau kamu tuh sendiri dan gak punya siapa-siapa ya. Aku bangga sama kamu bisa bertahan, kamu bisa kuat. Aku bangga banget sama kamu. Jangan lupa untuk bersyukur dan menyayangi diri kamu sendiri ya. Jangan lupa untuk menyemangati diri sendiri. Walaupun itu susah, gak semudah menyemangati orang lain, tapi aku yakin kamu bisa. Kamu bisa melakukannya. Ya, jangan sedih lagi, harus semangat. Gimana hatinya? Semoga hari ini dalam keadaan baik ya. Semoga setelah mendengar ini, kamu bisa sedikit lebih tenang. Kamu bisa sedikit lebih lega. Dan apa yang kamu rasain bisa sedikit keluar. Aku seneng banget karena bisa menjadi teman semu buat kamu. Bisa menjadi teman terbaik kamu di saat kamu sedang tidak baik atau sedang merasa sendiri. Dan aku harap podcast aku bisa membawakan perubahan untuk diri kamu ya. Kamu bisa jauh lebih baik, kamu bisa sedikit merasa tenang. Yang walaupun tadinya kamu ngerasa kamu gak bisa tenang, gak bisa damai. Jangan lupa bersyukur ya. Jangan pernah mengiyakan kalimat menyerah selelah apapun diri kamu.
Oke? Gak boleh ya. Dan mungkin emang hanya segini dulu podcast aku kali ini. Di episode berikutnya, aku akan membawakan podcast yang dimana semoga itu bisa lebih membuat kamu lebih tenang, bisa ngena ke hati kamu dari pembawaan aku, dari cara bicara aku, dan juga dari tema yang aku bawakan. Jangan pernah bosan dengerin ya. Dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Terima kasih juga yang udah menjadi pendengar setia. Buat yang baru datang, hai. Semoga nyaman ya, semoga betah di channel ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dan ingat satu hal, pesan aku. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri karena udah bertahan sampai sejauh ini. Ya, jangan lupa memberikan effort yang lebih besar untuk diri sendiri. Karena perjuangan kamu belum usai. Dunia ini masih berputar, matahari masih bersinar. Kamu gak akan tahu cerita apa yang akan terjadi sama diri kamu di kemudian hari. Dan apa yang akan kamu dapatkan di ujung perjuangan kamu nanti. Di balik semua rasa lelah yang kamu hadapi saat ini, akan ada kebahagiaan yang sedang Tuhan siapkan untuk kamu. Orang hebat seperti kamu. Dah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Semangat untuk hari ini. See you.